Al-Hasan adalah Maula Al-Ansori. Ibunya bernama Khairah, budak Ummu Salamah yang dimerdekakan. Dikatakan Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqat, Hasan adalah seorang alim yang luas dan tinggi ilmunya, terpercaya, seorang hamba yang ahli ibadah dan fasih bicaranya. Hasan al-Basri dilahirkan di Madinah pada tahun 21 Hijriah atau lebih tepatnya 642 Masehi. Dia pernah menyusu dengan Ummu Salamah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada usia 14 bulan. Al-Hasan pindah ke kota Basrah, Irak, dan menetap di sana. Dari sinilah Al-Hasan mulai dikenal dengan sebutan Hasan al-Basri. Hasan kemudian dikategorikan sebagai seorang tabi'in atau generasi setelah sahabat. Hasan al-Basri juga pernah berguru kepada beberapa orang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia muncul sebagai ulama terkemuka dalam peradaban Islam. Bagaimana kisah selanjutnya? Untuk itu di video kali ini kita akan membahas tentang kisah Al-Hasan al-Basri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Al-Zamira Channel yang dirahmati Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Suatu ketika datanglah seorang pembawa kabar yang menyampaikan berita gembira kepada istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Salamah, bahwa budak perempuannya Khairah telah melahirkan anak laki-laki. Maka berbunga-bungalah hati ibu kaum mukminin, dan kegembiraan itu telah membuat wajahnya yang cakap dan berwibawa bersinar-sinar. Beliau segera mengirim utusan supaya ibu dan anaknya itu dibawa kepadanya untuk mengisi waktu nifas di rumahnya. Waktu itu Khairah sangat dimuliakan dan dicintai oleh Ummu Salamah. Beliau ingin segera melihat anak yang baru dilahirkan itu. Tak lama kemudian datanglah Khairah dengan menggendong anaknya. Ketika kedua mata Ummu Salamah melihat anak bayi itu, hatinya merasa sayang dan lega. Anak yang baru lahir itu sangat tampan dan ganteng, jauh pandangannya, begitu sempurna bentuknya, menyenangkan orang yang melihatnya, dan memikat orang yang memandangnya. Kemudian Ummu Salamah mengarahkan pandangannya ke arah budak perempuannya dan berkata, "Apakah kamu telah memberinya nama, wahai Khairah?" Khairah pun menjawab, "Belum, wahai ibu. Masalah nama saya serahkan kepada engkau, supaya engkau memilih nama yang engkau sukai," lanjut Khairah. Lalu Ummu Salamah berkata, "Dengan memohon berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami memberinya nama Al-Hasan." Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa memohon kebaikan. Kegembiraan atas kelahiran Al-Hasan bukan hanya melingkupi rumah Ummul Mukminin Ummu Salamah, akan tetapi juga terjadi di rumah lain di Madinah, yaitu rumah seorang sahabat besar, Zaid bin Thabit, juru tulis wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena Yasar, ayah bayi ini, adalah budaknya juga dan termasuk orang yang paling dia muliakan dan dia cintai. Al-Hasan bin Yasar yang kemudian dipanggil dengan Al-Hasan al-Basri tumbuh berkembang di salah satu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia terdidik di pangkuan salah seorang istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hindun binti Suhail yang dikenal dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah, jika Anda tidak mengenalnya, adalah perempuan Arab yang paling sempurna akalnya, keutamaannya, dan paling keras kemauannya.
Beliau juga termasuk istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling luas ilmunya dan banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperkirakan sekitar 387 hadis. Selain itu, beliau termasuk wanita yang dapat menulis pada zaman jahiliyah, yang saat itu jarang ditemukan padanannya. Hubungan bayi ini dengan Ummul Mukminin bukan hanya sampai di sini, akan tetapi lebih jauh dari itu. Khairah, ibu Al-Hasan, banyak keluar rumah untuk mengerjakan kebutuhan Ummul Mukminin. Dan anak yang masih menyusu ini pernah menangis karena lapar dan tangisnya semakin keras. Maka Ummu Salamah mengambilnya dan memangkunya dan menyusuinya. Maka dengan demikian Ummu Salamah menjadi ibu bagi Al-Hasan dari dua arah. Beliau adalah ibunya sebagai Ummul Mukminin karena dia termasuk orang yang beriman, sekaligus sebagai ibu susunya karena Ummu Salamah menyusui Al-Hasan juga. Hubungan para Ummul Mukminin yang akrab dan rumah-rumah mereka yang saling berdekatan membuat anak kecil yang bahagia ini berpindah-pindah ke seluruh rumah mereka dan berakhlak dengan akhlak para pendidiknya semuanya dan berpetunjuk dengan petunjuk mereka semua. Dan sebagaimana dia bercerita tentang dirinya, dia memenuhi rumah-rumah ini dengan gerakannya yang lincah dan permainannya yang gesit, sehingga dia dapat menyentuh atap rumah-rumah para Ummul Mukminin dengan kedua tangannya sambil melompat. Al-Hasan terus bermain di udara yang harum dengan semerbak wangi kenabian yang kemilau dengan sinarnya ini. Dia meneguk dari mata air tawar yang memenuhi rumah-rumah para Ummul Mukminin itu. Dia berguru kepada pembesar-pembesar sahabat di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengambil riwayat dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, dan lain-lain. Akan tetapi dia banyak bergantung kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dia benar-benar menirunya dalam kesalihan agamanya, kebaikan ibadahnya, dan zuhudnya dari dunia dan perhiasannya. Dia juga terpesona oleh Ali bin Abi Thalib dalam cara penyampaian ilmunya yang cemerlang, kedewasaan hikmahnya, perkataannya yang padat, dan nasihatnya yang menggetarkan hati. Maka dia pun berakhlak dengan akhlaknya dalam ketakwaan dan ibadah, serta berjalan di atas jalannya dalam penyampaian ilmu dan kejelasan perkataan. Ketika Al-Hasan telah berumur 14 tahun dan memasuki usia dewasa, dia pindah bersama ayahnya ke Bashrah dan menetap di sana bersama keluarganya. Dari sinilah dia dinisbatkan kepada Bashrah dan dikenal banyak orang dengan sebutan Hasan al-Bashri. Ketika Al-Hasan pindah ke Bashrah, kota itu adalah benteng ilmu terbesar di negeri Islam. Masjidnya yang agung penuh dengan pembesar-pembesar sahabat dan tabi'in yang pindah ke sana. Kajian-kajian ilmu yang beraneka ragam juga meramaikan bagian luar dan dalam masjid. Al-Hasan kemudian menetap di masjid dan mengkhususkan diri pada pengajian Abdullah bin Abbas, seorang alim umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia belajar ilmu tafsir, hadis, dan qiraat kepadanya. Dia juga belajar ilmu fikih, bahasa, sastra, dan ilmu-ilmu lain kepadanya dan kepada yang selainnya. Sehingga dia menjadi seorang alim yang sempurna dan ahli fikih yang siqah. Orang-orang pun berdatangan kepadanya dan mengambil ilmunya yang terus mengucur. Mereka berkerumun di sampingnya untuk mendengarkan nasihat-nasihatnya yang dapat melunakkan hati yang keras dan mencucurkan air mata yang maksiat. Mereka menghafal hikmahnya yang mencengkeram akal dan mencontoh sirahnya yang lebih harum daripada aroma minyak kasturi.
Berita tentang Al-Hasan Al-Basri akhirnya menyebar di berbagai negeri dan namanya terkenal di antara manusia sehingga para khalifah dan pejabat mulai bertanya tentangnya dan mengikuti beritanya. Khalid bin Sofwan bercerita, dia berkata, "Aku telah bertemu dengan Maslamah bin Abdul Malik di Hirah. Dia berkata kepadaku, kabarilah aku wahai Khalid tentang Al-Hasan Al-Basri, karena aku kira engkau mengetahui sesuatu tentangnya yang tidak diketahui oleh orang lain." Maka aku berkata, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meluruskanmu, wahai Tuan Pimpinan. Aku adalah orang paling baik yang menyampaikan beritanya kepadamu dengan berdasarkan pengetahuan, karena aku adalah tetangganya, teman duduknya di majelisnya, dan orang Bashrah yang paling tahu tentangnya. Maka dia berkata, coba ceritakanlah apa yang engkau miliki. Lalu aku berkata, sesungguhnya dia adalah seorang yang rahasianya seperti zahirnya dan ucapannya seperti perbuatannya. Jika dia menyuruh yang ma'ruf, maka dia adalah orang pertama yang melakukannya. Dan jika dia melarang kemungkaran, maka dia adalah orang pertama yang meninggalkannya. Aku sungguh melihatnya, dia adalah orang yang menjaga diri dari pemberian orang, zuhud dari apa yang dimiliki orang-orang, dan aku melihat orang-orang membutuhkannya dan meminta apa yang dia miliki. Jelasku kepada Maslamah. Lalu Maslamah berkata, cukup wahai Khalid, cukup wahai Khalid. Bagaimana mungkin suatu kaum akan tersesat kalau di antara mereka ada orang seperti ini? Ketika Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Saqafi menjabat gubernur di Irak, dan dia sangat kejam dan sombong, maka Al-Hasan Al-Basri adalah termasuk orang langka yang menentang kekejamannya. Beliau membuka keburukan perbuatan Al-Hajjaj di hadapan orang-orang dan berkata benar di depannya. Di antara contohnya bahwa Al-Hajjaj membangun suatu bangunan di daerah Wasit untuk dirinya sendiri. Ketika bangunan telah selesai, Al-Hajjaj memanggil orang-orang supaya keluar untuk bersenang-senang bersamanya dan mendoakannya dengan keberkahan. Al-Hasan tidak ingin kalau kesempatan berkumpulnya orang-orang ini lewat begitu saja. Maka dia keluar menemui mereka untuk menasehati, mengingatkan, mengajak zuhud dari harta dunia, dan menganjurkan mereka supaya mencari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Al-Hasan tiba di tempat tersebut dan melihat kumpulan orang-orang yang mengelilingi istana megah yang terbuat dari bahan-bahan yang mahal, dengan halaman luas di sekelilingnya, serta pernak-pernik hiasan di sepanjang bangunan, dia lantas berdiri di depan mereka dan berkhutbah. Dan di antara yang dia ucapkan adalah, kami telah melihat apa yang dibangun oleh manusia yang paling keji, dan kami menemukan bahwa Fir'aun telah membangun bangunan yang besar dan tinggi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan Fir'aun dan menghancurkan apa yang telah dia bangun dan dia kokohkan. Mudah-mudahan Al-Hajjaj mengetahui bahwa penduduk langit telah mengutuknya dan bahwa penduduk bumi telah menipunya. Dan dia terus berbicara dengan gaya bicara seperti ini, sehingga salah seorang yang hadir merasa khawatir kalau Al-Hajjaj menyiksanya. Lalu orang itu berkata kepadanya, cukup wahai Abu Sa'id, cukup. Lalu Al-Hasan berkata kepadanya, Allah telah mengambil perjanjian dari ahli ilmu bahwa mereka akan menjelaskan ilmu kepada manusia dan tidak menyembunyikannya. Pada hari berikutnya, Al-Hajjaj memasuki ruangannya dengan menahan kemarahan, lalu berkata kepada orang-orangnya, celaka kalian dan sialan. Seorang hamba sahaya milik penduduk Bashrah berdiri dan berkata tentang kami dengan seenaknya, kemudian tidak seorang pun menjawabnya atau mengingkarinya. Demi Allah, aku akan menyiramkan darahnya kepada kalian wahai orang-orang penakut. Lalu dia memerintahkan supaya pedang dan alas dari kulit dihadirkan.
Setelah keduanya dihadirkan, dia memanggil tukang pukul. Lalu tukang pukul itu segera berdiri di depannya. Kemudian dia mengirim sebagian utusan kepada Al-Hasan dan memerintahkan mereka supaya kembali dengan membawanya. Tidak lama kemudian datanglah Al-Hasan, maka pandangan orang-orang tertuju kepadanya dan hati mereka pun bergetar. Ketika Al-Hasan melihat pedang dan alas, dia menggerakkan kedua bibirnya. Kemudian dia menghadap kepada Al-Hajjaj dengan penuh keagungan sebagai orang mukmin, dengan kewibawaan Islam dan keteguhan seorang dai yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Al-Hajjaj melihatnya dengan keadaan seperti itu, dia sangat takut dan berkata kepadanya, "Kemari wahai Abu Sa'id, kemari." Kemudian dia terus memberinya jalan dan berkata, "Kemari." Sedangkan orang-orang melihatnya dengan keterkejutan dan keanehan, hingga kemudian Al-Hajjaj mendudukkan Al-Hasan di atas permadaninya. Setelah Al-Hasan duduk, Al-Hajjaj mengarahkan pandangannya kepadanya dan memulai menanyakan permasalahan agama. Sedangkan Al-Hasan menjawab setiap pertanyaan dengan mantap dan pasti, serta keterangan yang memikat dan ilmu yang luas. Lalu Al-Hajjaj berkata kepadanya, "Engkau adalah tuan para ulama, wahai Abu Sa'id." Kemudian dia meminta supaya dihadirkan beberapa macam minyak wangi. Lalu dia meminyaki jenggot Al-Hasan dan berpisah dengannya. Ketika Al-Hasan telah keluar, pengawal Al-Hajjaj mengikutinya dan berkata kepadanya, "Wahai Abu Sa'id, Al-Hajjaj sungguh memanggilmu bukan untuk yang dia lakukan terhadapmu. Dan aku melihatmu ketika engkau menghadap dan engkau melihat pedang dan alas. Engkau menggerakkan kedua bibirmu. Maka apa yang engkau baca?" Maka Al-Hasan menjawab, "Aku telah membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya waliya ni'mati wa maladhi inda kurbati. Ij'al niqmatahu bardaw wa salaman alayya kama ja'altan nara bardaw wa salaman ala Ibrahim." Yang artinya, wahai zat yang mengurus nikmatku dan tempat berlindungku pada saat aku dalam kesusahan, jadikanlah siksanya dingin dan keselamatan kepadaku, sebagaimana engkau telah menjadikan api menjadi dingin dan keselamatan kepada Ibrahim. Sikap Hasan al-Basri seperti ini banyak terjadi dengan para penguasa dan pejabat, dan dia keluar dari masing-masing kejadian dalam keadaan agung di mata penguasa dan besar hati dengan Allah Subhanahu wa taala dan terjaga oleh perlindungannya. Di antara contohnya bahwa setelah Khalifah Zuhud Umar bin Abdul Aziz berpulang ke sisi Tuhannya dan kekuasaan berpindah kepada Yazid bin Abdul Malik, Yazid menugaskan Umar bin Ubairah Al-Fazari sebagai gubernur Irak. Kemudian dia memberinya kekuasaan lebih dan juga menambahkan Khurasan di bawah kekuasaannya. Yazid berinteraksi dengan rakyatnya dengan cara yang tidak pernah dilakukan pendahulunya yang agung. Dia sering mengirim surat kepada Umar bin Hubairah dan memerintahkannya supaya melaksanakan apa yang ada di dalamnya, meskipun terkadang harus melanggar hak seseorang. Maka Umar bin Hubairah mengundang dua orang, yaitu Al-Hasan al-Bashri dan Amir bin Syurahbil, yang dikenal dengan Asy-Sya'bi, dan berkata kepada keduanya, "Sesungguhnya Amirul Mukminin Yazid bin Abdul Malik telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah atas hamba-hambanya dan mewajibkan manusia mentaatinya. Dan dia telah menunjukku untuk mengurus Irak sebagaimana yang Anda lihat. Kemudian dia menambahi aku supaya aku menguasai Persia. Sedangkan dia terkadang mengirim surat kepadaku. Di dalamnya dia memerintahku supaya aku melaksanakan sesuatu yang aku ragukan keadilannya. Maka apakah Anda berdua menemukan jalan keluar dalam agama tentang ketaatanku kepadanya dan melaksanakan perintahnya?" Maka Asy-Sya'bi menjawab dengan jawaban yang lunak terhadap khalifah dan memudahkan gubernur. Sedangkan Al-Hasan terdiam.
Lalu Umar bin Hubairah menoleh ke arah Al-Hasan dan berkata, "Apa pendapat Anda wahai Abu Sa'id?" Maka Al-Hasan berkata, "Wahai Hubairah, takutlah kepada Allah dalam masalah Yazid, dan janganlah kamu takut kepadanya dalam masalah Allah. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melindungimu dari Yazid, dan bahwa Yazid tidak dapat melindungimu dari Allah. Wahai putra Hubairah, sesungguhnya malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah, dalam apa yang dia perintahkan dikhawatirkan datang kepadamu. Lalu malaikat itu menurunkanmu dari kursimu ini dan memindahkanmu dari keluasan istanamu kepada kesempitan kuburanmu. Sungguh di sana tidak ada Yazid, yang ada hanya amalmu yang menyalahi perintah Tuhannya Yazid. Wahai putra Hubairah, sesungguhnya kamu jika bersama Allah Ta'ala dan mentaatinya, maka Allah akan menghindarkanmu dari siksa Yazid bin Abdul Malik di dunia dan akhirat. Dan jika kamu bersama Yazid dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah akan menyerahkan kamu kepada Yazid. Dan ketahuilah, wahai putra Hubairah, bahwasanya tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun orangnya dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tandas Hasan Al-Bashri. Maka Umar bin Hubairah menangis hingga air matanya membasahi jenggotnya. Lantas dia berpaling dari Asy-Sya'bi kepada Al-Hasan, dan dia sangat mengagungkan dan menghormatinya. Setelah keluar darinya, keduanya menuju ke masjid. Lalu orang-orang mengerumuninya dan menanyakan tentang apa yang dibicarakan keduanya dengan gubernur Irak. Maka Asy-Sya'bi menoleh kepada mereka dan berkata, "Wahai kalian, barang siapa di antara kalian yang mementingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas makhluknya di segala tempat, maka hendaklah dia lakukan. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, Al-Hasan tidaklah mengatakan perkataan yang tidak aku ketahui kepada Umar bin Hubairah. Akan tetapi aku menginginkan dari apa yang aku katakan adalah untuk mencari keridhaan Ibnu Hubairah. Dan Al-Hasan menginginkan dari apa yang dia katakan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menjauhkan aku dari Ibnu Hubairah dan mendekatkan Al-Hasan kepadanya dan membuatnya mencintainya." Al-Hasan Al-Bashri hidup hingga berumur sekitar 80 tahun. Dalam umurnya itu dia memenuhi dunia dengan ilmu, hikmah, dan fikih. Dan warisan paling besar yang dia wariskan kepada generasi demi generasi adalah nasihat dan wasiatnya yang ikut bergulir bersama putaran hari-hari di dalam belahan hati-hati. Nasihat-nasihatnya yang menggetarkan hati senantiasa terus akan menggetarkannya, mencucurkan air mata, menunjukkan orang yang tersesat ke jalan Allah, dan mengingatkan orang yang terpedaya dalam kelalaian akan hakikat dunia dan keadaan manusia bersamanya. Di antara contohnya yaitu perkataan kepada orang yang bertanya kepadanya tentang dunia dan keberadaannya. "Kamu bertanya kepadaku tentang dunia dan akhirat. Sesungguhnya perumpamaan dunia dan akhirat adalah bagaikan timur dan barat. Setiap salah satunya bertambah dekat, maka yang satunya lagi semakin jauh. Dan kamu berkata kepadaku, berikanlah sifat-sifat dunia ini kepadaku. Apa yang harus aku sifatkan kepadamu tentang rumah yang awalnya melelahkan dan akhirnya membinasakan, dan di dalam kehalalannya ada perhitungan, dan di dalam keharamannya ada siksa. Siapa yang kaya dengannya terkena ujian, dan siapa yang fakir darinya terkena kesedihan." Dan di antara contohnya juga perkataannya kepada orang lain ketika bertanya tentang keadaannya dan keadaan orang-orang. "Celaka kita, apa yang kita perbuat terhadap diri kita sendiri. Kita telah merendahkan agama kita dan meninggikan dunia kita. Kita membiarkan akhlak kita kotor, sementara itu kita justru membarui tempat tidur dan pakaian kita. Salah seorang di antara kita bersandar dengan tangan kirinya
dan makan dari harta bukan miliknya. Makanannya hasil serobotan, pelayanannya paksa tanpa upah, meminta yang manis setelah asam, meminta yang panas setelah dingin, dan meminta yang basah setelah kering. Sehingga setelah dia kenyang, dia menguap karena kepenuhan, kemudian berkata, "Wahai pelayan, ambilkan sesuatu yang dapat melancarkan pencernaan." Wahai orang-orang jahil, demi Allah, jangan sekali-kali kamu mencerna kecuali agamamu, di mana tetanggamu yang mengharap uluran tanganmu, di mana anak yatim kaummu yang lapar, di mana orang miskinmu yang melihatmu, di mana wasiat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepadamu. Barangkali kamu mengetahui bahwa kamu berjumlah banyak, dan bahwasanya setiap matahari hari ini terbenam, maka berkuranglah jumlahmu, dan sebagian kamu pergi bersamanya. Pada hari Jumat bulan Rajab tahun 110 Hijriah, Al-Hasan Al-Basyri memenuhi panggilan Tuhannya, dan pada pagi harinya tersebarlah berita wafatnya di kalangan orang-orang sehingga Basyrah bergetar karena kematiannya. Maka dia dimandikan, dikafani, dan disolati setelah sholat Jumat di Masjid Jami yang sepanjang hidupnya dia menghabiskan waktunya di sana sebagai seorang alim, pendidik, dan penyeru kepada Allah. Kemudian orang-orang semuanya mengiring jenazahnya, dan sholat asar pada hari itu tidak dilaksanakan di Masjid Jami Basyrah karena di dalamnya tidak ada seorang pun yang melaksanakan sholat. Dan orang-orang tidak menyadari bahwa untuk pertama kalinya pada hari itu tidak ada sholat di Masjid Basyrah semenjak kaum muslimin membangunnya, dan itu adalah di hari kepulangan Al-Hasan Al-Basyri ke sisi Tuhannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah sedikit kisah dari Al-Hasan Al-Basyri. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.